Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi pendidikan Sanata Dharma yang mengambil mata kuliah pengantar liturgi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan segar semua ya setelah liburan yang panjang. Apalagi sekarang kalian sudah boleh ke kampus dan bertemu dengan rekan-rekan kalian yang kalian belum ketemu sebelumnya. Excited banget ya pastinya. Jadi silahkan explore kampus, dan kalau kalian lewat kantor saya jangan lupa untuk mampir ya. Kita bisa bertegur sapa, kita bisa doing many things ya di kampus kita. Nah, rekan-rekan, pagi hari ini saya ingin memohon maaf karena saya tidak bisa memulai perkuliahan dengan hybrid learning karena saya sedang mengikuti sebuah pelatihan yang saya wajib mengikutinya sepanjang hari, dari hari Senin sampai Jumat. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin mengundang kalian untuk memasuki perkuliahan pengantar liturgi. Mata kuliah ini baru bagi saya karena kita perlu seseorang untuk mengajar mata kuliah ini, dan saya dipercaya oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah yang baru ini. Nah, rekan-rekan, pengalaman liturgi bukan pengalaman yang jauh ya dari hidup kita. Apalagi selama masa pandemi ini, kita menjalani perayaan liturgi yang istimewa karena diselenggarakan di ruang daring, dan ini mengubah perayaan liturgi yang biasanya kita selenggarakan di gereja, kita menyebutnya sebagai eklesia parokialis, ke rumah dengan eklesia domestika. Gimana perasaan kalian ketika perayaan Ekaristi, pendalaman iman, dan perayaan-perayaan liturgi lain bergeser dari gereja ke rumah? Apakah ada sesuatu yang hilang? Apakah kita menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya kalian belum mengalaminya? Nah, pengalaman itu silahkan kalian bawa ya ketika kalian hari ini membaca beberapa dokumen yang saya tawarkan kepada kalian. Nah, teman-teman, kalau kita membaca salah satu dokumen dari Konsili Vatikan Kedua, yaitu dokumen Dei Verbum, kita dan juga nanti Sacrosanctum Concilium terutama, nanti kalian akan melihat sentralitas tidak hanya kitab suci, melainkan juga sentralitas liturgi di dalam hidup kita sebagai seorang Katolik. Dan dari kuliah-kuliah yang lain, saya kira kalian sudah mendapat ya bahwa hidup menggereja itu baik liturgia, baik liturgi maupun koinonia, baik persekutuan, juga diakonia, pelayanan, dan kesaksian atau martiria. Nah, kita akan membahas salah satu dari hidup menggereja yang sentral banget ya, teman-teman. Nah, tentu kalau kalian yang aktif di paroki mengalami betapa liturgi itu mengambil waktu yang sangat banyak di dalam hidup menggereja. Dan bahkan juga kalau nanti kalian mulai riset paroki ya, banyak dana dialokasikan untuk kepentingan liturgi. Nah, dokumen dari Sacrosanctum Concilium itu mengundang kita, rekan-rekan, untuk melihat pentingnya baik saya sebagai dosen maupun kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, apalagi kalian akan menjadi future cateches ya, dan bahkan mungkin sebagian dari kalian sekarang ini sudah menjadi present, meskipun kalian belum lulus ya, menjadi aktivis-aktivis di gereja, dan betapa kita seringkali menyadari bahwa ternyata kita dalam arti tertentu ya, masih sangat awam, masih sangat pemula, kita masih novice, pemula, di dalam liturgi. Maka pendidikan liturgi dipromosikan ya, teman-teman, tidak hanya nanti pada masa kuliah, tetapi diharapkan setelah kalian mengambil pengantar liturgi,
Diharapkan nanti liturgi itu menjadi kajian yang akan menjadi lifelong journey kalian, ya, akan menjadi lifelong formation kalian. Ini akan menjadi formatio yang berkelanjutan dan bahkan sepanjang hidup, terutama kalau kalian akan menjadi guru agama, menjadi petugas pastoral, atau profesi-profesi lain yang sangat dekat dengan kehidupan liturgi. Maka nanti silahkan membaca dokumen Sacrosanctum Concilium mengenai pentingnya pendidikan liturgi bagi kita, baik bagi kalian sebagai mahasiswi, mungkin dan juga buat saya, ya, apalagi saya termasuk orang yang sangat awam dan sekarang ini menjadi sangat pemula, ya, di dalam bidang liturgi. Nah, nanti kalau kalian juga membaca dokumen yang paling kekinian terkait dengan katekese, petunjuk untuk katekese, di situ disebut bahwa liturgi merupakan salah satu sumber dari katekese. Dan di situ disebutkan wilayah-wilayah yang baik untuk kita didikkan kepada kalian, wilayah-wilayah yang menjadi perhatian gereja universal sekarang ini. Kalau kalian ingat, Paus Fransiskus itu sangat memberikan tekanan pada bagaimana gereja-gereja paroki menciptakan liturgi yang hidup, terutama untuk orang muda. Nah, pendidikan liturgi akan memberikan bekal kepada kita, rekan-rekan muda, agar kita ketika nanti terlibat di dalam aktivitas paroki, terutama bahkan juga nanti kalau kalian ada di sekolah dan di wilayah pastoral yang lain, pengetahuan kita tentang liturgi itu akan sangat membantu untuk membantu menghidupkan perayaan liturgi yang ada di paroki, yang ada di wilayah, dan yang ada di lingkungan kita. Jadi silahkan teman-teman, kalian menikmati dokumen-dokumen itu sebagai awalan untuk pengantar liturgi kita. Dan buat kalian yang sangat curious banget tentang kata liturgi, ada sebuah dokumen dalam bahasa Inggris yang kalian bisa akses, ya. Boleh baca pelan-pelan sambil mencoba menangkap spirit dari tulisan itu. Liturgi ternyata sudah punya usia sangat panjang, ya, teman-teman, di dalam hidup gereja. Kalau kalian misalnya membaca dari Kisah Para Rasul, bagaimana para murid setelah kebangkitan Yesus itu berkumpul untuk membaca kitab suci dan juga berliturgi, ya, dalam arti yang seluas-luasnya. Maka rekan-rekan, saya berharap nanti kuliah kita akan exciting banget, ya, karena pengantar liturgi bukan sebuah mata kuliah yang abstrak, melainkan banyak berangkat dari pengalaman kalian sebagai yang sudah aktif di paroki, atau nanti juga di sekolah, juga di wilayah pastoral lain, dan juga kalian sendiri mengalami bagaimana liturgi itu hidup, ya, di paroki, terutama ketika kalian berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan liturgis, terutama Ekaristi, lalu sakramen rekonsiliasi, juga perayaan-perayaan sakramentali yang diselenggarakan oleh gereja. Itu semua akan kita bawa, ya, di dalam kuliah pengantar liturgi kita. Dan silahkan kalian pada pertemuan perdana ini membaca dokumen-dokumen itu dengan menyertakan pengalaman kalian, terutama lihatlah pengalaman pandemi sebagai konteks kita belajar pengantar liturgi. Menarik sekali, ya, teman-teman, bagaimana banyak gereja, banyak komunitas itu struggle, ya, betul-betul berjuang agar liturgi itu hidup dan relatable dengan situasi umat, terutama di tengah pandemi. Jadi ini tidak sekedar memasang infrastruktur digital, ya, memasang
WiFi, memasang jaring internet, sehingga gereja itu bisa menyapa, tetapi lebih jauh daripada itu. Kalau kita membaca beberapa dokumen, terutama tentang komunikasi sosial, ya, Evangelii Nuntiandi, lalu Inter Mirifica, dan dokumen-dokumen yang kekinian, kita tidak hanya ingin menyapa jauh, melainkan juga kita menyapa sampai setiap sanubari umat dengan komunikasi sosial yang kita install ya di gereja-gereja kita. Maka rekan-rekan silahkan pengalaman-pengalaman itu kalian bawa, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita akan obrolin ya di pertemuan minggu depan. Rekan-rekan, pada akhir kata saya ingin mengaturkan terima kasih atas perhatian kalian, dan sekali lagi saya mohon maaf karena pagi hari ini saya belum bisa menyapa kalian di kelas hybrid. Mudah-mudahan video pendek ini menjalin intimitas di antara kita. Selamat memasuki semester baru, mata kuliah baru, pengantar liturgi. Semoga mata kuliah ini relatable ya, terutama bagi kalian yang nanti akan sangat banyak berhubungan dengan liturgi. Baik sebagai petugas liturgi, barangkali kalian akan ikut mendesain liturgi. Tidak sedikit ya teman-teman yang lulus dari pendidikan nanti akan aktif di paroki, menjadi bagian dari bidang liturgi, bidang pewartaan, bidang pelayanan, dan juga di bidang kesaksian gereja ya. Dan terutama dalam bidang liturgi kita berharap bahwa lulusan pendidikan punya pengetahuan yang luas dan mendalam tentang liturgi, sehingga kita bisa menjadi instrumen yang efektif untuk kerasulan kita, terutama ketika kita membaktikan diri untuk pelayanan di gereja-gereja lokal kita. Demikian pengantar dari saya, dan semangat ya rekan-rekan memasuki semester yang baru. Salam hangat dari Yogyakarta. Terima kasih semuanya.